Keinginan pemerintah Indonesia untuk memburu buron kasus korupsi yang lari ke luar negeri bukan pekerjaan yang mudah. Salah satu kendala adalah Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau kerjasama dengan semua negara. Singapura adalah salah satu negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, padahal banyak buron koruptor bersembunyi di negara tetangga kita. Apakah perburuan buron kasus korupsi akan terganjal dengan persoalan ini? Lalu terobosan apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghilangkan kendala ini? Bergabung bersama kita Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso dan pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia Hadi Rahmat. Bang Yos, selamat sore. Pak Hadi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bang Yos, upaya penangkapan Samadikun kemarin dikembalikan ke Indonesia, kita semua mengapresiasi. Ini salah satunya berkat kerja dari Badan Intelijen Negara. Tapi kalau kita mau runut lagi nih Bang Yos, seberapa sulit sih melacak Samadikun sampai akhirnya dipulangkan? Karena kita butuh waktu 13 tahun lamanya. Ya, sebenarnya kita juga nggak kemarin sore bekerja ya. Kita sudah merintis berbulan-bulan gitu, mendeteksi TO ini. Nah, tentu saja ya Badan Intelijen Negara itu tidak bisa bekerja sendiri kan. Jadi meski kita memang punya kewenangan operasi di dalam dan di luar negeri, pada saat kita di luar negeri kita mesti bekerja sama dengan aparat setempat, ya, terutama juga di dalam intelijen community. Jadi kita bersama dengan intelijen di Cina, lalu juga di sana juga tentu unsur imigrasi, kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM dan segala macam kita ajak bicara. Bahkan saya itu melobi tidak sekedar counterpart saya ya, yang namanya MSS, Minister Security Service ya, tapi saya juga bicara dengan Menko Polhukam. Tapi lebih dari itu yang paling menentukan adalah saya bicara dengan Politbiro ya, yang sangat menentukan, yaitu namanya Mr. Wang Qisan. Beliau itu juga merangkap Ketua KPK lah kalau kita gitu. Baik. Bang Yos, Samadikun ini kan diinformasikan sebelumnya sempat berada di Singapura tapi punya bisnis di Tiongkok. Tapi artinya Samadikun ini kan bebas nih Bang Yos, bulak-balik Singapura, Tiongkok. Artinya kalau kita bicara ini hanya dari Samadikun, buron-buronan lain juga akan sebebas inikah kemudian untuk kita katakan beraksi di luar negeri begitu Bang Yos? Ya memang itulah namanya seni mencari maling itu di situ. Lalu kemudian yang sudah dideteksi kan kemarin kita juga ketika bisa membaca membalikan Samadikun ke Indonesia, Bang Yos sempat menyatakan ada sekitar 28 buron yang masih berkeliaran di luar negeri. Sejauh ini dari Badan Intelijen Negara, khususnya kalau kita lihat dari Singapura saja, ada berapa yang sembunyi di Singapura Bang Yos? Ya seperti dikatakan Pak JK tadi, yang paling banyak sembunyi di situ. Jadi dia rumah di situ, uang dia tanam di situ, lalu sebagian dari uang yang dia curi dari kita itu, dia investasikan di negara-negara berkembang. Ya, tentu dia seperti datang seperti raja lah ya. Dia investasi besar di situ, lalu dia juga melakukan pendekatan terhadap penguasa-penguasa yang ada di negara itu gitu. Nah, makanya dia sangat kuat proteksinya gitu. Baik, tapi kemudian yang jadi pertanyaan kan nih Bang Yos, ketika Samadikun yang dari Tiongkok bisa kita kembalikan, bisa kita proses hukum. Yang dari Australia bisa kita proses hukum. Tapi kenapa yang dari Singapura yang deket ini kok sulit Bang Yos? Ya saya memang di dalam rapat Intelijen Community kan ada namanya AIC ya, Asian Intelligence Community. Saya juga utarakan di situ, orang Indonesia itu tiap hari datang ke sini, memenuhi hotel, belanja,
Dan banyak sekali uang disimpan di sini. Sekarang saya hanya minta tolong sederhana saja. Saya mencari ini pencuri-pencuri ini kembalikan ke tempat kita. Alasannya selalu kita tidak ada perjanjian ekstradisi. Tetapi saya tidak akan berhenti sampai di situ. Pasti ada cara lain. Baik, kita ke Pak Hadi Rahmat dulu nih Bang Yos. Pak Hadi tadi Bang Yos bilang kita nggak punya perjanjian ekstradisi. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyatakan permintaan kita untuk melakukan ekstradisi dengan Singapura ditolak. Ya. Artinya masih ada deal-deal yang belum tersepakati. Kenapa sih begitu susah? Jadi kalau saya mau sedikit meluruskan sebenarnya, bahwa sebenarnya Indonesia dengan Singapura itu sudah mempunyai perjanjian ekstradisi. Sudah paling tidak sudah ditandatangani perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura pada tahun 2007. Nah hanya saja perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura ini ada dalam satu paket dengan perjanjian kerjasama pertahanan, di mana Singapura dapat menggunakan wilayah Republik Indonesia, tentunya yang dekat dengan wilayah Singapura, untuk digunakan sebagai latihan militer, latihan perang, dan juga uji coba dari misil dan pesawat-pesawat tempur mereka. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah kendala ketika DPR ketika itu, waktu itu Presiden SBY ingin melakukan ratifikasi. Jadi DPR waktu itu mau melakukan ratifikasi, tetapi mereka sangat keberatan dengan perjanjian kerjasama pertahanan ini. Nah, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dan pertahanan itu ada di dalam satu paket. Jadi Indonesia harus menerima dua-duanya, baik perjanjian ekstradisi maupun perjanjian pertahanan. Nah, Indonesia, DPR ketika itu tidak mau meratifikasi perjanjian DCA, yang kemudian konsekuensinya tidak juga meratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Di sisi lain, Singapura sebenarnya sudah melakukan ratifikasi terhadap dua perjanjian ini. Hanya saja di dalam perjanjian internasional, dalam konteks bilateral, kedua belah negara harus sama-sama meratifikasi agar perjanjian itu bisa berlaku. Jadi pada dasarnya perjanjian Indonesia dengan Singapura mengenai ekstradisi buronan ini belum berlaku karena Indonesia belum ratifikasi perjanjian Oke, tersebut. kita lempar ke Bang Yos. Bang Yos, perjanjian ekstradisinya udah ada nih katanya, tapi hanya tinggal diratifikasi Bang Yos. Tanggapan Anda? Tapi jangan dijawab dulu, kami akan kembali usai jeda.